Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be 그래도와 함께 달려 Ready for action, let's go 처음 물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Abdullah dengan NIM 151423106. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, dan pendekatan permisif oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Husain SAG MPD. Yang pertama yaitu pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada peserta didik untuk menaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dalam norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Melalui kekuasaan dalam bentuk norma itulah guru mendekatinya. Di dalam kegiatan pembelajaran, faktor kedisiplinan adalah kekuatan utama untuk dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Karena itu, guru perlu menekankan pentingnya peserta didik untuk menaati peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Berbagai peraturan itu ibaratnya adalah penguasa yang wajib untuk ditaati. Oleh sebab itu, guru harus mampu melakukan pendekatan yang baik kepada peserta didik melalui peraturan ini, dan bukan kemauannya sendiri. Alangkah lebih baik jika guru sebelum memulai mengajar, guru membuat kesepakatan dengan peserta didik mengenai keharusan untuk menaati aturan. Namun, tidak hanya peserta didik, guru juga harus konsisten mengikuti segala peraturan yang ditetapkan agar tidak timbul kecemburuan di antara para peserta didik. Pendekatan otoriter menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam manajemen kelas. Menciptakan dan menegakkan peraturan adalah kegiatan guru untuk menggariskan pembatas dengan memberitahukan kepada peserta didik apa yang diharapkan dan mengapa hal tersebut diperlukan. Dengan demikian, kegiatan menciptakan dan menekankan peraturan adalah proses mendefinisikan dengan jelas dan spesifik harapan guru mengenai perilaku peserta didik di kelas. Peraturan merupakan pedoman yang diformalkan yang menggambarkan perilaku yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan. Maksud peraturan itu adalah menuntut dan membatasi perilaku peserta didik. Yang berikutnya yaitu memberikan perintah, pengarahan, dan pesan adalah strategi guru dalam mengendalikan perilaku peserta didik agar peserta didik melakukan sesuatu yang diinginkan guru. Perintah, pengarahan, dan pesan yang disampaikan dan dinyatakan dengan jelas dan mudah dipahami adalah sesuatu cara yang sesuai dan sempurna dalam mengendalikan perilaku peserta didik, sepanjang tidak menggunakan paksaan untuk mematuhinya. Yang berikutnya yaitu menggunakan teguran ramah adalah strategi manajemen kelas yang digunakan guru memahami peserta didik yang berperilaku tidak sesuai, yang melanggar peraturan dengan cara lemah lembut. Para pengajar, strategi ini direkomendasikan bahwa teguran ramah adalah strategi yang efektif untuk mengembalikan peserta didik dari perilaku menyimpang yang ringan kepada perilaku yang diharapkan. Teguran ramah dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal, dimaksudkan untuk memberitahukan dan bukan membunuh. Selanjutnya yaitu menggunakan pengendalian dengan mendekati adalah tindakan guru bergerak mendekati peserta didik yang dilihatnya berperilaku menyimpang atau cenderung menyimpang. Strategi ini dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya situasi yang mengacaukan atau yang mempunyai kemungkinan mengacaukan. Tindakan itu tidak dimaksudkan untuk menghukum atau mengintimidasi. Strategi ini disarankan pada asumsi bahwa kehadiran guru secara fisik akan cukup berhasil mencegah peserta didik berperilaku menyimpang. Berikutnya yaitu menggunakan pemisahan dan pengucilan dan juga penskoran penahanan adalah strategi guru dalam merespon perilaku menyimpang peserta didik yang tingkat penyimpangannya cukup berat. Strategi tersebut cukup efektif menanggulangi perilaku menyimpang yang kadarnya berat dari peserta didik, dan bahkan strategi ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat menghukum. Pendekatan
intimidasi atau ancaman. Melalui pendekatan ini, pengelolaan kelas juga diartikan sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa, tetapi dilakukan melalui ancaman, seperti melarang, menyindir, memaksa, dan mengejek. Ancaman di sini sepatutnya tidak dilakukan sesering mungkin, dan hanya diterapkan manakala kondisi kelas sudah benar-benar tidak dapat dikendalikan. Selama guru masih mampu melakukan pendekatan lain di luar ancaman, maka akan lebih baik jika pendekatan dengan ancaman ini ditangguhkan. Namun satu hal yang harus diingat, pendekatan ancaman harus dilakukan dalam taraf kewajaran dan diusahakan untuk tidak melukai perasaan peserta didik. Guru mungkin perlu memberi ancaman seperti penangguhan nilai, pemberian tugas tambahan, serta memberikan tugas-tugas lain yang sifatnya mendidik bagi mereka. Ancaman dalam bentuk intimidasi yang berlebihan seperti mengejek, sebab ancaman seperti itu sangat mungkin dapat melukai perasaan peserta didik, serta menyebabkan mereka semakin bertindak represif di kelas. Sindiran halus juga dapat dilakukan oleh guru terhadap peserta didik yang kurang menaati aturan. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Teguran keras adalah perintah verbal yang keras yang diberikan pada situasi tertentu dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku siswa yang penyimpangannya berat. Misal, guru memergoki dua peserta didik berkelahi, kemudian guru berteriak, "Berhenti!" dengan harapan setelah mendengar suara guru, kedua peserta didik itu berhenti berkelahi. Kehadiran guru dapat membuat mereka takut karena mereka membayangkan akan memperoleh hukuman yang sangat berat. Dengan demikian, pendekatan intimidasi hanya baik untuk menghentikan perbuatan yang salah dengan segera. Apabila perbuatan salah itu selesai atau berhenti, maka tindakan intimidasi tidak akan seproduktif strategi lain. Pendekatan permisif atau kebebasan. Melalui pendekatan ini, pengelolaan kelas diartikan sebagai proses untuk membantu siswa merasa bebas dalam mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan siswa, selama hal itu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Terkadang, peserta didik tidak nyaman apabila ada seorang guru yang terlalu overprotective sehingga peserta didik tidak leluasa melakukan eksperimennya. Pendekatan permisif sedikit penganjurannya. Pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem sosial yang memiliki pranata-pranata sosial. Dalam sistem sosial, para anggotanya dalam hal ini peserta didik menyandang hak dan kewajiban mereka diharapkan bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban dan diterima oleh semua pihak. Perbuatan yang bebas tanpa batas akan mengancam hak-hak orang lain. Disarankan agar guru memberikan kesempatan kepada para peserta didik melakukan urusan sendiri apabila hal itu berguna. Urusan itu seperti para peserta didik memperoleh kesempatan secara psikologis, memiliki risiko yang aman, mengatur kegiatan sekolah sesuai cakupannya, mengembangkan kemampuan memimpin diri sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Dengan demikian, guru harus dapat menemukan cara untuk memberikan kebebasan sebesar mungkin kepada peserta didik di satu sisi. Di sisi lain, tetap dapat mengendalikan kebebasan itu dengan penuh tanggung jawab. Kesimpulan dari materi ini yaitu pendekatan otoriter ini lebih menekankan pada kekuasaan seorang guru dalam mengelola dan sikap keras guru dalam menegaskan kedisiplinannya di dalam kelas. Sedangkan pendekatan intimidasi merupakan bentuk pendekatan guru dengan teguran verbal berupa sindiran, ejekan, teguran, dan lain-lain. Dan pendekatan permisif adalah proses untuk membantu siswa merasa bebas dalam mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.